warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, saya Yama dari Koordinator Banten. Saya mempunyai santri 3 di sini. Yang pertama Efraiza, sekarang sudah kelas 8. Kedua kelas 7, kemarin sudah berangkat ke sini di tanggal 18. Sekarang sudah berada di dalam. Dan yang ketiga adalah Batrisi, sekarang kelas 4 MI. Kami menyekolahkan anak-anak memang dari MI, dari usia dini ya. Kami menyekolahkan mereka di sini dikarenakan ingin mereka berada di tempat yang aman dan nyaman, dalam artian tidak terkontaminasi dengan gadget, karena gadget menurut kami ini, gadget itu sekarang ini suatu penyakit yang sudah sangat kronis bagi kami ini, karena kalau udah kena waktu itu habis hanya untuk memegang gadget. Untuk selama ini kami selalu mendampingi, kalau bisa kami untuk datang ke sini ya sebelum ada lockdown seperti ini, karena di usia mereka di bawah masih dalam pengawasan orang tua. Semenjak MI masuk kelas 1 dari kakaknya, kadang-kadang 2 pekan sekali atau sepekan sekali mereka bertemu dengan kami, baik secara mereka pulang ke rumah ataupun kami datang ke sini untuk berkunjung. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini memang sangat memadai untuk mereka beraktivitas, baik secara fisik maupun secara mental ya. Mereka selain diberikan kasih sayang dari pengganti kami, yaitu guru, dan eksponen di sini pun sangat baik untuk mereka apabila mereka ada masalah ataupun mereka butuh bantuan. Karena pendukung lainnya juga untuk olahraga, mereka sangat menyukai olahraga di sini, olahraga maupun kesenian, karena setiap tahun ada aktivitas seni yang dilakukan bersama seperti MI Idol, tapi beda di sini namanya, dan mereka bisa menunjukkan bakatnya gitu, karena memang di antara 3 anak saya 2 anak suka seni gitu. Tahun ini ternyata dari 7.000 santri yang berada di lingkungan Mahat, ketika datang kembali ke sini ternyata sangat disiplin ya, menggunakan bus ataupun kalau bus koordinator dari masing-masing daerah yang terdaftar, misalnya dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, seperti itu. Terus nggak nyangka juga ternyata sangat cepat gitu, dari pemeriksaan di awal di gate yang utama kita diberikan di tes dulu untuk rapid test. Setiap antri ataupun wali santri yang datang dites dulu dan diberikan hasilnya langsung, kurang lebih 5 menit ya. Setelah itu setelah dinyatakan non reaktif, kita bisa melanjutkan ke dalam lingkungan lainnya, ke tempat lainnya. Lalu mereka akan serangkaian tes lagi untuk yang MTS Sanawiyah, akan mengikuti tes urin atau untuk melihat tes narkoba. Itu sangat penting karena ketika mereka umur mereka ini memang sangat dalam bergaul di luar, kita nggak tahu gitu kan, entah mereka memberikan dampak buruk atau baik ke dalamnya gitu. Karena tidak semua anak ketika berada di rumah itu hanya bermain di rumah, kemungkinan mereka akan berkumpul dengan teman-teman lamanya. Dan dengan adanya screening di sini bahwa dinyatakan tidak negatif narkoba, tidak ada kandungan narkoba di dalam urinnya, mereka aman di sini untuk berkumpul dengan santri yang lainnya. Begitu juga dengan santri yang lainnya, mereka aman untuk bertemu dengan anak saya. Mungkin demikian yang bisa saya katakan. Luar biasa, ini sangat-sangat tertib, nyaman, aman, dan anak-anak ini tidak dipermudah lah semuanya. Jadinya ternyata pada saat selesai rangkaian tes narkoba, anak saya juga harus sudah ada yang jemput gitu, bus dari lingkungan Mahat sendiri untuk menjemput ke dalam gitu. Rapid testnya juga alhamdulillah bisa membuat kita tenang sebagai wali santri bahwa ternyata mereka akan berkumpul dengan anak-anak yang memang non reaktif gitu. Kedengaran kok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Merdeka. Ya, saya Aldo, wali santri dari Efra Reka Batris.
3 putri saya semuanya sekolah di sini. Alhamdulillah mereka bersekolah di sini sejak umur sekitar 6 tahun, dari kelas 1 MI sampai yang pertama naik kelas 8, yang kedua masuk kelas 7, dan yang ketiga masuk kelas 4. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama memang saya senang sekali ya sekolah di sini. Nomor satunya adalah kebersihan yang luar biasa di sini, oksigen yang sangat banyak, dan yang paling utama adalah nyaman dan aman di sini, dan tidak terjadi segala macam kekhawatiran, apalagi gadget yang ada di sana. Dan transportasi di sini tidak perlu, mereka sehat, bangun jam 4 subuh, jalan sehat sekali, breakfast, lalu mereka juga dapat snacks di pagi hari, lalu lunch tepat waktu, dan di sore hari ada snack lagi, dan malam hari ada dinner juga. Dan saya lihat untuk di situasi sekarang ini, pada saat pendaftaran sangat luar biasa. Saya merasakan gimana, karena saya sering pergi overseas di luar negeri, saya melihat ini seperti di luar negeri gitu. Saya merasakan begitu ya, mungkin bisa saya katakan strict banget gitu. Untuk masuk ke sini semua tes dilakukan, apalagi pada situasi pandemik COVID-19 ini sangat strict sekali ya. Jadi saya pun sebagai orang tua juga dites juga untuk masuk di sini gitu. Jadi tidak hanya anak saja. Alhamdulillah ya, semua berjalan lancar. Ya, ada satupun dari keluarga kami yang terkena dampak tersebut. Alhamdulillah, dan terutama anak-anak bisa lanjut bersekolah, masuk lagi. Dan di sini dibandingkan dengan tahun lalu ya, saya sangat setuju sekali dengan sistem seperti ini. Yang nomor satu adalah koordinasi antara beberapa provinsi. Jadi dari provinsi mungkin dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua dibuat sebuah schedule atau timing yang berbeda-beda gitu, sehingga semua itu sangat tertib sekali. Ya mungkin kalau di tempat lain semua serentak hanya di timing tanggal saja, tapi di sini dikoordinasikan berdasarkan provinsi. Wah, itu luar biasa itu Pak. Jadi belum ada yang seperti ini. Kemudian tetap dipertahankan untuk pemeriksaan narkoba atau tes urin, itu tetap dipertahankan. Saya sangat setuju sekali dan saya senang sekali. Itu sangat penting sekali, karena zaman sekarang ini yang namanya pendidikan atau dari orang tua sendiri sangat kurang kalau di luar. Tapi di sini orang tua di sini bagi saya adalah memberikan pengarahan yang lebih dalam terhadap anak-anaknya. Dan bagi saya untuk belajar di sini, pengajar memberikan arahan yang tepat, ya, yaitu bagaimana kemana kita ini sebenarnya bersekolah di sini. Dan bagi saya juga yang paling penting, karena saya sering ke luar negeri, ini mesti penerapan seperti ini, tes COVID, yang sekilas itu ya, itu harusnya diterapkan. Baik tamu dari luar negeri mendarat di Soekarno-Hatta di mana berada di setiap bandara harus melalui proses seperti ini. Dan ini sebuah basic atau standar pendidikan yang sangat luar biasa yang harus diterapkan oleh negara-negara lain gitu. Jadi saya sangat setuju sekali kalau memang narkoba itu juga selalu diterapkan juga di seluruh stasi atau di pemerintahan gitu. Oke, bagi saya itu saja. Saya sangat excited, dan semua di sini jarak, tempat duduk dan segala macam rapi, tidak semeraut seperti tahun lalu ya. Dan lokasi untuk konsultasi untuk penerapan COVID itu jauh di tengah jalan sana. Tapi perjalanan dari sana ke sini udah sekitar 2 hingga 3 kilo jauhnya. Sampai di sini semua tenang, semua rapi. Barang-barang santri dikeluarkan dulu, parkiran agak jauh, harus berputar lagi. Alhamdulillah, dan semua tertib, semua terjaga dengan rapi. Dan saat ini kami sedang menunggu panggilan untuk putra-putri kami, panggilan untuk menaiki bis, karena sampai disinilah kami terakhir untuk bertemu dengan mereka. Setelah itu, kalau mereka sudah masuk ke dalam bis, kami akan sulit sekali untuk
bertemu dengan mereka lagi, dan ada kemungkinan besar ada sekitar 4-5 bulan lagi hingga di bulan Desember kami akan bertemu dengan mereka, dan kami akan sangat kangen sekali dengan mereka. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak. Abi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka.